Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Economic Update. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, memaparkan urgensi percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik saat rapat terbatas di Kabinet di Istana Merdeka. Kementerian PAN-RB adalah salah satu koordinator implementasi SPBE secara nasional. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Menteri Anas menyampaikan bahwa dalam rancangan SPBE, pemerintah akan mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi layanan publik yang telah ada saat ini. Dalam tahapan awal, beberapa integrasi yang akan dilakukan seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan, sosial, dan sejumlah layanan lainnya. Anas mengatakan, di banyak negara dengan e-Government Development Index tinggi, semua layanan digital pemerintah selalu terintegrasi. Terdapat semacam entitas yang mengkoordinasi semuanya, sehingga skema pelayanan digital pemerintah berjalan ke arah yang sama dan standar yang jelas. Selain itu, terdapat interoperabilitas data yang memungkinkan pertukaran data berjalan dengan mudah dan cepat. Hari ini saya melaporkan dua substansi, satu terkait dengan progres reformasi birokrasi berdampak kepada Bapak Presiden, yang kedua terkait langkah-langkah digitalisasi yang perpresnya beliau sudah tanda tangani dan sekarang perlu ada rencana aksi yang lebih terukur dari kementerian lembaga dan ini akan tadi telah diputuskan perpres baru. Arahan Bapak Presiden bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat. Lalu apa yang bisa kami kerjakan dari Kementerian PAN-RB? Kami tadi laporkan terkait dengan delayering jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dulu kenapa ini agak ribet karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan sehingga ini sangat lincah. Anas mengatakan digitalisasi terintegrasi pada semua layanan publik akan berdampak positif ke berbagai sektor, termasuk peningkatan perekonomian. Anas mencontohkan di Estonia yang 99% layanan publikasi sudah digital. Terdapat lompatan 10 kali lipat terhadap produk domestik bruto atau PDB per kapita dalam 20 tahun. Hal itu karena semua pelayanan berjalan mudah dan cepat, sehingga investasi dan perekonomian berputar lebih baik. Pemirsa, Bank Indonesia atau BI memprediksi pertumbuhan ekonomi RI masih aman meski dunia digempur kekhawatiran resesi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI, Peri Warjio. Dalam rapat kerja Raker bersama Komisi 11 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa perkiraan perekonomian 2023 tumbuh 4,5% hingga 5,3% dan akan meningkat di tahun 2024. Kisarannya 4,7 hingga 5,5%, baik dari ekspor, permintaan domestik, juga pembiayaan perbankan. Sementara itu, Peri menyebutkan BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi global hanya 2,7% pada tahun ini. Bahkan angka itu diprediksi naik 0,1% ke 2,8% di tahun 2024. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi global ditopang oleh perbaikan perekonomian negara berkembang seperti China, India. Terlebih negara-negara tersebut sudah pulih dari pandemi COVID-19. Peri juga mengatakan ekonomi China tumbuh lebih tinggi sejalan dengan pembukaan kembali pasca COVID-19. Karenanya mendorong permintaan domestik dan kenaikan ekspor mereka. Di India juga lebih baik, permintaan domestik tumbuh kuat sejalan dengan kegiatan ekonomi di sana. Namun ia mengatakan negara-negara barat belum menunjukkan pemulihan ekonomi yang berarti. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hingga negara-negara Eropa lambat. Negara maju tahun ini pertumbuhannya rendah, hanya 1,1%, baik dari Amerika Serikat di 0,9% dan kawasan Eropa 0,8%. Bahkan di kedua negara tersebut, beresiko resesi masih berlangsung. Meski begitu, Peri menyebut ada harapan ekonomi negara maju membaik tahun depan.
Ia mengatakan perekonomian Amerika Serikat setidaknya bisa menyentuh 0,9% dan Eropa berada di angka 1,2%. Ia juga menyinggung soal angka inflasi global yang menurun. Menurutnya hal ini juga sumbangsi negara-negara berkembang. Tak kalah pentingnya, hal utama yang disampaikan oleh Ferry adalah inflasi secara global memang menurun, terutama penurunan inflasi di negara berkembang yang lebih cepat, sementara penurunan inflasi di negara-negara maju lebih lambat. Selanjutnya pemirsa, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan butuh tambahan anggaran sebesar 875 miliar rupiah untuk bisa mengejar target investasi sebesar 1.600 triliun rupiah di tahun 2024. Tercatat pada tahun 2022, target investasi sebesar 1.200 triliun, 2023 sebesar 1.400 triliun, dan 2024 sebesar 1.600 triliun. Bahlil mengatakan menurutnya setiap tahun target investasi selalu naik, tapi tidak diiringi dengan kenaikan anggaran, dan menilai kenaikan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja BKPM, sehingga mengejar target investasi lebih mudah. Bahlil juga menceritakan, salah satu yang butuh perbaikan adalah online single submission. Sistem yang berperan penting karena digunakan untuk mempercepat pendaftaran investasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintahan. Meski memiliki peran penting, namun SS hanya dibangun dengan anggaran 30 miliar. Hal inilah yang dinilai menjadi penyebab kecepatan sistem OSS belum maksimal, sehingga perlu ditambah anggarannya. Ia mengibaratkan pembangunan OSS ini seperti Avanza bekas yang diberikan ke BPKB, namun diharapkan bisa memberikan performa atau kecepatan seperti mobil Mercy saat dibawa ke jalanan. Oleh karenanya, ia meminta DPR menyetujui usulan tambahan anggaran. Sebab jika tidak disetujui, maka ia berharap tidak ada yang protes jika target investasi tahun depan tidak tercapai. Adapun alokasi anggaran untuk Kementerian Investasi atau BKPM ditetapkan sebesar 1,22 triliun dalam RAPBN 2024. Namun jumlah tersebut dinilai kurang sehingga minta tambahan sebesar 875 miliar. Pada akhir rapat Komisi 6 DPR RI akhirnya menyepakati tambahan anggaran tersebut sehingga pagu indikatif BKPM menjadi 2,1 triliun di tahun 2024.